Tidak ada yang bisa melupakan momen mengerikan itu, ketika seorang pemain sepak bola melepaskan pukulan telak ke wajah wasit, tepat di tengah lapangan, di hadapan ribuan pasang mata yang terperangah. Itu bukan adegan dari film laga, melainkan kenyataan pahit yang benar-benar terjadi di dunia sepak bola Indonesia. Dan tokoh utama di balik kejadian menghebohkan itu adalah Edison Peter Rumaropen. Nama Peter Rumaropen pernah diucapkan dengan penuh kebanggaan oleh masyarakat Papua. Seorang penyerang tangguh, lincah, dan selalu menjadi ancaman nyata bagi setiap lini pertahanan lawan. Namun, hanya dalam hitungan detik, ia menghancurkan seluruh karir yang dibangunnya selama bertahun-tahun, dengan satu pukulan keras kepada sang pengadil lapangan. Itulah hari ketika karir seorang striker yang sedang berada di puncaknya tamat seketika. Tapi yang membuat bulu kuduk merinding bukan hanya pukulan itu sendiri, melainkan apa yang terjadi setelahnya. Hukuman larangan bermain seumur hidup, karir yang runtuh, dan keheningan panjang dari Peter Rumaropen, seolah ia menghilang dari dunia sepak bola selamanya. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi di dalam benak pria itu? Mengapa seorang pemain profesional bisa kehilangan kendali seperti itu? Dan rahasia kelam apa yang disingkapkan oleh insiden ini tentang wajah gelap sepak bola Indonesia? Kisah Peter Rumaropen bukan sekadar tentang sebuah pukulan. Ini adalah tragedi. Kejatuhan pahit seorang talenta besar, dan peringatan dingin tentang sisi gelap yang sering tersembunyi di balik gemerlapnya dunia sepak bola. Dalam video ini, kita akan menyelami kebenaran itu, hal-hal yang belum pernah terungkap di media, dan perasaan yang jarang dibicarakan. Di jantung pegunungan tengah Papua, tempat angin dingin menyapu stadion yang terletak di ketinggian lebih dari 1.500 meter di atas permukaan laut, terdapat klub sepak bola yang pernah menjadi kebanggaan tanah Papua, Persiwa Wamena. Klub ini bukan hanya simbol olahraga, tetapi juga lambang perlawanan, identitas, dan kebanggaan masyarakat Papua yang selama bertahun-tahun merasa terpinggirkan dalam kancah nasional. Dan di tengah gemuruh dukungan ribuan pendukung fanatiknya, berdiri seorang striker yang dikenal karena keberaniannya, kecepatan sprintnya, dan gaya bermain yang tidak kenal takut. Edison Peter Rumaropen. Lahir pada 13 November 1983, Peter Rumaropen tumbuh dalam atmosfer Papua yang keras. Keras karena alamnya, keras karena kondisi sosialnya, dan keras karena perjuangan hidup yang tidak pernah mudah. Tetapi dari kerasnya itu pula lahir tekad, keteguhan, dan daya juang yang membuatnya berbeda. Ia tidak pernah bermain hanya untuk menang. Ia bermain untuk membawa martabat Papua berdiri setara di panggung nasional. Karirnya bersama Persiwa Wamena meledak di era 2000-an. Dengan tubuh yang kokoh dan naluri mencetak gol yang tajam, Rumaropen menjadi bagian tak terpisahkan dari The Highlanders. Ia mencetak banyak gol, menciptakan banyak momen magis, dan membawa Persiwa Wamena menembus papan atas Liga Indonesia, sesuatu yang dianggap mustahil bagi klub dari daerah terpinggirkan seperti Wamena. Ia bukan sekadar pemain, ia adalah pahlawan lokal. Namun, justru ketika karirnya sedang di puncak stabilitas, dan ketika Persiwa sedang dalam fase mencoba mempertahankan eksistensinya di kasta tertinggi sepak bola nasional, kejadian itu terjadi. Tanggal 21 April 2013, dalam sebuah pertandingan melawan Pelita Bandung Raya di Stadion Pendidikan Wamena, segalanya runtuh. Peter, si anak emas Papua, melakukan tindakan yang tak termaafkan. Ia memukul wasit Muhaimin tepat di wajah, tak lama setelah wasit memberikan penalti kepada tim lawan. Aksi itu terjadi sangat cepat, tetapi dampaknya seperti ledakan. Media nasional gempar. Video insiden menyebar luas. Dunia sepak bola Indonesia terkejut, bahkan FIFA dilaporkan ikut memantau. Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, tak butuh waktu lama untuk menjatuhkan hukuman, larangan bermain seumur hidup. Siapa sebenarnya Peter Rumaropen? Apakah ia hanya seorang pemain penuh emosi yang tidak bisa mengontrol amarahnya? Atau apakah ia produk dari sistem yang menekan terlalu keras, membuat seseorang yang selama ini memendam beban sosial, budaya, dan ketidakadilan akhirnya meledak? Insiden ini bukan hanya soal pelanggaran aturan. Ini adalah titik temu antara hasrat, tekanan, dan rasa frustasi. Dan kisah ini, lebih dari sekadar cerita tentang sepak bola, adalah potret tentang seseorang yang berjuang terlalu lama, terlalu keras, hingga akhirnya patah. Setelah insiden menggemparkan itu, Peter Rumaropen tidak pernah lagi menginjakan kaki di stadion profesional. Ia menghilang seperti ditelan bumi. Tak ada konferensi pers. Tak ada pernyataan maaf. Hanya keheningan yang mencekam.
Tapi justru dalam keheningan itulah, gema dari kebenaran yang lebih gelap mulai terdengar. Bukan dari mulut Peter, melainkan dari mereka yang mengenalnya, dari para pemain Papua lainnya. Dan dari para pengamat yang selama ini diam. Banyak yang tak tahu, bahwa insiden itu bukanlah kali pertama Peter merasa frustrasi terhadap kepemimpinan wasit. Dalam beberapa pertandingan sebelumnya, ada catatan soal protes keras dari Persiwa terhadap keputusan-keputusan kontroversial yang mereka anggap berat sebelah. Seorang mantan ofisial klub Persiwa, yang menolak disebutkan namanya, pernah berkata, "Sudah terlalu lama kami merasa diperlakukan tidak adil." Peter hanya yang paling berani untuk menunjukkan kemarahan itu. Namun, yang benar-benar menyakitkan bukan hanya keputusan penalti. Hari itu, menurut saksi dari ruang ganti, Peter sedang menanggung beban luar biasa. Klub sedang kesulitan keuangan. Gaji pemain tertunda. Tekanan dari supporter semakin tinggi karena posisi Persiwa di klasemen terus merosot. Bahkan, ada kabar bahwa keluarga Peter sedang menghadapi masalah pribadi yang cukup berat di rumah. Semua beban itu meledak dalam 1 detik, sebuah detik yang merusak segalanya. Media nasional tak peduli akan konteks. Peter dilabeli sebagai brutal, biadab, tidak profesional. Tayangan ulang insiden diputar berulang-ulang tanpa henti. Tapi di Papua, suara berbeda mulai bermunculan. "Apa kalian tidak tahu bagaimana kami hidup?" tanya seorang warga Wamena dalam video yang beredar di media sosial. Peter bukan malaikat, tapi dia juga bukan monster. Di balik layar, Peter disebut mengalami tekanan mental yang luar biasa setelah insiden itu. Seorang temannya, mantan rekan setim, menyebut bahwa Peter sempat terpukul berat secara psikologis. Dia tidak keluar rumah selama berminggu-minggu. Dia merasa dunia membencinya. Bahkan ada masa di mana dia berpikir untuk mengakhiri semuanya. Ironisnya, tidak ada bantuan dari federasi. Tidak ada konseling. Tidak ada rehabilitasi. Hukuman dijatuhkan seumur hidup, tanpa peluang untuk memulihkan diri atau memperbaiki kesalahan. Dalam sistem yang mestinya juga berfungsi mendidik dan memperbaiki, Peter dibuang seperti sampah, dibiarkan menanggung aib sendirian. Publik pun terpecah. Sebagian menyebut hukuman itu memang pantas. Tapi sebagian lain mulai mempertanyakan, kenapa begitu banyak pelanggaran lainnya tidak dihukum seberat itu? Apakah karena Peter berasal dari Papua? Apakah karena ia tidak punya kuasa? Apakah karena dia berani melawan sistem, meskipun dengan cara yang salah? Kisah Peter bukan lagi soal satu pukulan. Ini adalah kisah tentang bagaimana sepak bola, yang seharusnya mempersatukan, bisa juga menjadi arena ketidakadilan, bahkan perpecahan. Ia bukan hanya striker yang kehilangan karir. Ia adalah simbol dari luka yang belum sembuh antara pusat dan pinggiran, antara sistem dan manusia. Dan kini, lebih dari 1 dekade sejak kejadian itu, pertanyaan-pertanyaan itu masih menggantung di udara. Tidak ada yang tahu pasti di mana Peter sekarang. Tapi yang pasti, ia telah menjadi bagian dari sejarah gelap sepak bola Indonesia. Sejarah yang tidak semua orang berani menyentuh, apalagi mengakuinya, dalam dunia olahraga. Ada batas-batas yang tidak boleh dilewati, dan memukul wasit jelas salah satunya. Kami di saluran ini tidak membenarkan kekerasan dalam bentuk apapun. Apa yang dilakukan Peter Rumaropen pada 21 April 2013 adalah sebuah tindakan yang keliru, penuh emosi, dan tidak dapat dibenarkan secara etika maupun aturan. Namun, kami juga percaya bahwa setiap insiden memiliki konteks. Setiap manusia memiliki beban yang tidak terlihat. Dan setiap sistem punya celah yang bisa menjadi bara, hanya menunggu untuk meledak. Kasus Peter bukan hanya tentang satu momen kekerasan di lapangan. Ini tentang akumulasi dari bertahun-tahun tekanan sosial, diskriminasi sistemik terhadap klub-klub Papua, dan frustrasi yang tidak pernah diberi ruang untuk didengarkan. Dalam hal ini, Peter adalah cermin dari sebuah sistem yang terlalu sering menekan, tetapi jarang mendengarkan. Ia bukan malaikat, tapi juga bukan iblis. Apakah hukuman larangan seumur hidup itu adil? Dari sudut pandang hukum olahraga, mungkin iya. Tapi dari sudut pandang kemanusiaan, banyak yang merasa seharusnya ada jalan pemulihan. Seharusnya ada ruang untuk bertobat, belajar, dan kembali, terutama jika sistem itu sendiri juga memiliki andil dalam menciptakan ledakan tersebut. Selama bertahun-tahun, kita telah melihat banyak pelanggaran lain di sepak bola Indonesia. Ada yang menyuap, ada yang berkelahi,
bahkan ada yang menghina ras dan agama. Tapi tidak semuanya dihukum seberat Peter. Mengapa? Ini pertanyaan yang terus menghantui. Yang membuat kami semakin miris adalah bagaimana Peter menghilang dari percakapan nasional. Ia bukan hanya dikeluarkan dari liga, tapi juga seolah dihapus dari ingatan. Tidak ada upaya untuk merangkulnya kembali, untuk memberi ruang dialog. Padahal, bisa jadi jika diberi kesempatan, Peter bisa menjadi pengingat hidup tentang pentingnya pengendalian emosi dan keadilan sistemik dalam olahraga. Kini, lebih dari 1 dekade telah berlalu. Dan pertanyaannya kami ajukan kepada Anda, para penonton. Apakah Peter pantas dihukum seumur hidup tanpa ada kesempatan kedua? Apakah tindakan seorang pemain, dalam momen tekanan dan frustasi, layak menghapus seluruh dedikasinya selama bertahun-tahun? Atau, apakah ini justru bukti bahwa sepak bola kita masih belum siap untuk benar-benar adil kepada semua, terutama mereka yang datang dari daerah paling jauh, paling sunyi, dan paling sering dilupakan? Silakan beri pendapat Anda di kolom komentar. Suara Anda adalah bagian dari percakapan yang perlu dibuka, bukan untuk membenarkan kekerasan, tapi untuk memahami manusia di balik headline. Di antara kabut tipis yang sering menyelimuti Stadion Pendidikan Wamena, nama Peter Rumaropen pernah bergema keras. Ia bukan sekadar pemain bola. Ia adalah simbol dari keberanian, dari semangat Papua yang tak pernah tunduk, dan dari keyakinan bahwa siapapun bisa bersinar, bahkan dari tempat yang jauh dari sorotan. Namun seperti langit Wamena yang sering mendung, kisah Peter berakhir dalam bayangan. Tidak ada perpisahan yang layak. Tidak ada pertandingan terakhir. Hanya keheningan. Dan luka yang perlahan-lahan terlupakan oleh publik, tapi tidak oleh mereka yang pernah menyaksikannya berlari di sayap kiri, menerobos pertahanan, dan mencetak gol dengan penuh gairah. Kini, mungkin Peter duduk di suatu tempat jauh dari stadion. Mungkin ia masih mengingat hari-hari ketika namanya disorakan. Dan hari ketika semua itu menghilang karena satu pukulan yang tidak bisa diulang. Mungkin ia sendiri bertanya-tanya, jika waktu bisa diputar kembali, apakah semuanya akan berbeda? Tapi sejarah tidak memberi ruang untuk ulang. Ia hanya menyisakan pelajaran. Dan dari kisah Peter, kita belajar tentang rapuhnya batas antara kemuliaan dan kehancuran, antara pahlawan dan terdakwa. Kita belajar bahwa sepak bola bukan hanya tentang gol dan kemenangan, tapi juga tentang manusia, dengan segala emosi, kesalahan, dan perjuangannya. Beberapa cerita memang tidak ditakdirkan untuk dikenang. Tapi sekarang, Anda tahu, Peter Rumaropen mungkin telah lama hilang dari layar kaca. Namun kisahnya akan selalu menjadi bagian dari mozaik sejarah sepak bola Indonesia. Sejarah yang retak, namun penuh makna. Ia meninggalkan pertanyaan yang tak mudah dijawab. Dan jejak yang tidak mudah dihapus. Dan mungkin, disitulah warisan sejati seseorang tinggal. Bukan di piala atau penghargaan. Tapi dalam ingatan mereka yang masih bertanya, dan masih peduli. Kisah Peter Rumaropen dimulai jauh dari sorotan kamera. Ia lahir dan besar di Papua, di tengah kondisi sosial yang keras dan penuh keterbatasan. Sepak bola bukan hanya hiburan di tanah Papua. Itu adalah jalan keluar, bentuk ekspresi, dan dalam banyak kasus, satu-satunya harapan. Dan bagi Peter muda, si anak kampung, bola bukan sekadar permainan, itu adalah identitas. Ketika banyak pemuda Papua terperosok dalam kemiskinan dan ketidakadilan struktural, Peter berlari ke arah yang berbeda. Ia mengejar bola. Berlatih setiap hari, membentuk tubuhnya menjadi mesin pencetak gol. Karir profesionalnya mulai menanjak saat bergabung dengan Persiwa Wamena, klub yang menjadi kebanggaan rakyat Papua. Dengan tubuh yang tangguh dan naluri menyerang yang ganas, ia segera menjadi mesin gol andalan. Di era pertengahan 2000-an, nama Peter Rumaropen mulai berkibar di Liga Indonesia. Ia memimpin lini depan Persiwa dalam beberapa musim emas mereka, mencetak gol demi gol di tengah atmosfer stadion yang begitu khas, dingin, berkabut, dan penuh semangat lokal. Persiwa menantang dominasi klub-klub mapan dari Jawa. Mereka bukan sekadar tim kecil dari timur, mereka adalah ancaman nyata. Namun, di balik kesuksesan itu, tekanan mulai menumpuk. Infrastruktur yang buruk, diskriminasi dalam keputusan wasit, hingga rasa frustrasi karena perlakuan tidak setara terhadap klub-klub Papua mulai terasa di benak banyak pemain. Peter, sebagai simbol utama Persiwa, merasakan itu secara langsung. Ia dikenal sebagai pemain yang bersemangat, bahkan terkadang meledak-ledak. Tapi di balik itu,
Ia menyimpan rasa kecewa yang dalam terhadap sistem sepak bola nasional yang menurutnya tidak adil. Puncak ketegangan terjadi pada 21 April 2013, ketika Persiwa menjamu Pelita Bandung Raya. Pertandingan berlangsung panas. Pada menit ke-83, wasit Muhaimin memberikan penalti kepada tim tamu. Keputusan itu memicu kemarahan besar dari pemain dan supporter Persiwa. Namun tak ada yang menduga bahwa Peter, sang kapten, simbol klub, akan melakukan hal yang tak terbayangkan. Dengan wajah penuh emosi, Peter mendekati wasit dan menghantam wajahnya dengan kepalan tangan. Wasit langsung jatuh tersungkur, darah mengalir, pertandingan kacau balau. Dalam sekejap, stadion hening dalam ketegangan. Kamera menangkap semuanya. Tak ada pembelaan. Tak ada jalan kembali. Skandal ini menjadi headline nasional. Wartawan, komentator, hingga tokoh olahraga mengutuk tindakan tersebut. Namun di Papua, reaksi tidak tunggal. Sebagian publik merasa Peter memang salah. Namun juga merasa ia adalah korban dari sistem yang selama ini tidak adil terhadap klub-klub timur. PSSI kemudian menjatuhkan hukuman terberat, larangan bermain seumur hidup. Peter Rumaropen resmi dikucilkan dari dunia sepak bola. Ia menghilang dari publik, menolak wawancara, dan menutup diri. Dalam sekejap, dari seorang legenda lokal, ia menjadi penjahat nasional. Namun, kisah ini tidak sesederhana kejatuhan akibat emosi sesaat. Karena di balik kejadian itu, terdapat sejarah panjang dari tekanan, ketidakpuasan, dan kegagalan sistemik yang tak pernah benar-benar disorot. Peter hanyalah orang pertama yang meledak dan membayar harga paling mahal.